Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Tenaga Elektrik dengan kode mata kuliah kita L3207. Kita masih membahas materi yang sama di video sebelumnya ya, terkait Electric Power Transmission. Ya. Oke, untuk learning overview pada minggu ini ada beberapa ada 4 di sini ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pemodelan dari saluran transmisi itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang saluran transmisi pendek, saluran transmisi menengah, dan saluran transmisi panjang. Apa yang membedakan ketiganya dan bagaimana karakteristik dari masing-masing saluran transmisi itu sendiri. Nanti kita akan bahas semua ini di minggu kali ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Minggu lalu kita sudah membahas tentang yang namanya resistansi ya. Resistansi, kemudian bahas tentang induktansi, dan yang bahas kita tentang kapasitansi. Ini sudah kita bahas di minggu lalu bagaimana perhitungannya, dan parameter-parameter inilah yang akan kita gunakan ketika berada di pembahasan tentang transmisi. Jadi kita tidak akan lepas namanya resistansi, tidak lepas dengan induktansi dan kapasitansi. Resistansi terjadi di sepanjang kabel ya. Jadi mau panjangnya akan berapa meter, berapa kilometer, nah itu terdistribusi di setiap panjangnya. Makanya biasanya adalah satuannya nanti adalah ohm per meter, ohm per kilometer, dan seterusnya. Induktansi pun sama, dia terdistribusi di sepanjang jalur transmisi. Nah, untuk kapasitansi pun membahas hal yang sama ya. Di sana kita juga mengetahui bahwa misalkan di sini ada 3 fase, jadi antar fase itu ada kapasitansinya, kemudian antara fase dengan 0 itu ada kapasitansinya ya, kemudian antar fase ini akhirnya ada 1 di sini, kemudian 4 sini, dan setiap fase terhadap nolnya. Sehingga kalau kita perhatikan lagi di gambar itu dia akan membentuk ke dimana ini kapasitansi, kemudian di sini kapasitansi lagi, sini kapasitansi lagi, dan di sini adalah netralnya, kapasitansi terhadap netral. Kan seperti itu kemarin ya bentuknya ya. Jadi untuk fase R itu nanti akan ada perhitungannya terhadap fase S dan fase T. Nah, antar fasenya dia ada kapasitansinya, dan antar fase dengan netral itu akan ada kapasitansinya, dan itu semua ada perhitungannya. Itu kita sudah bahas di minggu lalu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemodelan di saluran transmisi itu sendiri. Nah, karakteristik saluran transmisi dinyatakan dengan parameter resistansi, induktansi, dan kapasitansi yang tersebar di sepanjang saluran. Ini tadi sudah dijelaskan. Untuk memodelkan parameter yang tersebar sepanjang saluran tersebut itu sulit, sehingga parameter tersebut dapat didekatkan dengan beberapa resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, jadi kita akan bentuk seperti ini. Kapasitor ini yang dimisalkan adalah 1 fase ya seperti itu. Jadi setiap panjangnya ini nanti akan ada namanya resistor, kapasitor, induktor, terus selalu ada. Nah, kemudian nanti kita modelkan saluran-saluran ini, kita akan bisa menghitung berapa impedansi yang di sini dan berapa kapasitansi yang terbentuk seperti itu. Oke, untuk panjang SUTT atau saluran udara tegangan tinggi yang kurang dari 80 km itu nanti akan dikategorikan sebagai saluran pendek, dapat dimodelkan dengan resistansi, induktansi seri, dan kapasitansinya diabaikan. Kenapa kapasitansinya diabaikan? Minggu lalu kita sudah melakukan dengan contoh soal ya. Ketika jaraknya masih pendek, kita memiliki nilai kapasitansi yang rendah. Nah, sama ketika jarak antar tiang ini adalah 80 km ya, saluran transmisinya itu hanya 80 km, maka nilai kapasitansinya dianggap dapat diabaikan. Itu karena nilai arus charging itu sangat kecil sekali. Jadi kita bisa menganggap nilainya adalah 0 gitu, atau kita abaikan saja perhitungannya karena tidak memberikan dampak yang banyak dalam rangkaian. Kemudian untuk SUTT dengan panjang antara 80 sampai 250 km itu nanti akan dikategorikan sebagai saluran transmisi menengah atau medium.
Di sini kapasitansi saluran mulai diperhitungkan dan dapat dimodelkan dengan dua kapasitor dengan ukuran masing-masing separuh dari kedua ujung saluran. Jadi untuk SUTT dengan panjang 80 sampai 250 itu bisa kita modelkan dalam bentuk T. Ini bentuk T ya, karena bentuknya huruf T. Di sini kapasitansinya dengan nilai admitansinya penuh, atau kita bisa bentuk menjadi seperti ini, tipe P namanya. Tipe P. Kan ini bentuk huruf P ya. Ini sini, sini dan sini. Nah, kalau yang bentuk huruf P maka nilai kapasitansinya separuhnya. Seperti itu. Itu dapat dilakukan. Nah, untuk SUTT yang panjangnya lebih dari 250 km itu disebut dengan saluran transmisi panjang. Kita memodelkannya dengan cara seperti ini. Nah, inilah gambaran-gambaran pemodelan ketika berdasarkan dari panjang transmisinya dari 80, 250 dan lebih dari 250. Berdasarkan nilai resistansi, reaktansi seri, induktif, dan admitansi shunt dari suatu saluran transmisi dapat dihitung sebagai berikut. R sama dengan R kali D. D itu adalah distance-nya. Jadi nilai R itu adalah besarnya, kan ini kemarin satuannya adalah ohm per meter dan seterusnya ya. Jadi D ini adalah mencari distance-nya, panjangnya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan berapa besar resistansinya, berapa besar reaktansinya, berapa besar admitansinya. Jadi Rx Y itu adalah resistansi, reaktansi, admitansi shunt per unit panjang. Per unit panjang di sini sudah jelas. Dan D adalah panjang dari saluran transmisi atau distance-nya. Nilai R, X, dan Y dapat dari tabel referensi konduktor saluran transmisi. Ya, kemarin sudah saya berikan ya tabelnya untuk perhitungan itu. Oke. Nah, ketika kita membahas tentang saluran transmisi, silakan kalian menelisik kembali tentang materi kita di RE2 ya. Di RE2 di situ materi-materi akhir itu diajarkan tentang two-port network ya. Nah, di sini kita akan berurusan dengan two-port network. Nah, satu saluran transmisi dapat dinyatakan dengan jaringan dua kutub atau two-port network, yaitu jaringan yang dapat diisolasi dari lingkungan luarnya melalui dua kutub seperti pada gambar ini. Nah, bila jaringan linier berdasarkan teori rangkaian dengan analoginya Thevenin menetapkan hubungan antara tegangan dan arus sisi kirim dan sisi terima sebagai berikut. Jadi besarnya Vs itu dapat dihitung dengan A VR plus BIR. Ini adalah A, ini B, ini C, ini D titiknya. Jadi kalau di two port network itu kan kita membahas seperti ini ya. Jadi kalau untuk mencari Vs itu kita bisa mencari VR dikalikan dengan A ditambah B dikalikan dengan IR. Untuk mencari IS kita dengan cara C ya dikali dengan VR dikalikan C dan IR dikalikan dengan D. Seperti itu. Nah, konstanta A dan D tanpa dimensi. Konstanta B adalah unit ohm, konstanta C dapat diukur dengan Siemens. Konstanta ini seringkali disebut sebagai konstanta umum rangkaian atau konstanta ABCD. Gitu. Jelas ya? Cukup jelas. Oke. Untuk Vs dan VR adalah tegangan sisi kirim dan terima. S itu source, sumber ya. R itu receive, terimanya. Jadi IS dan IR itu adalah arus kirim dan arus terima. Dan diasumsikan tidak ada admitansi saluran. Tadi admitansi saluran itu berarti kan nilai kapasitansinya ya. Iya, nggak ada. Berarti karena ini masih rangkaian transmisi pendek ya. Berarti admitansi saluran dianggap 0. Sehingga IS itu sama dengan IR. Karena tidak ada percabangan di sini. Ini IS sama dengan IR. Karena tidak ada percabangan arus ya di sini ya, sudah jelas. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff terdapat hubungan antara tegangan sebagai berikut. Jadi, kalau kita ingin mencari Vs, ya kan? Kita bisa mencari dengan besarnya VR ditambah dengan tegangan yang drop di sini, kan gitu kan ya. Jadi Vs sama dengan VR ditambah Z dikali IR gitu. Dan VR itu ditambah dengan R dikali dengan IR plus JXL dikali dengan IR. Kalau kita menggunakan tegangan referensinya adalah Vs, jadi VR sama dengan dibalik aja Vs dikurangi
dropnya. Kan seperti itu ya, gampang ya. Kalau ini masih mudah dipahami. Jadi kalau ingin tahu besarnya VR, berarti tinggal VS dikurang dengan dropnya di sini. Kalau ingin tahu besarnya VR, berarti VS ditambah dengan ini, gitu kan. Oh sorry, kebalik. Jika kita ingin mencari besarnya VS, kan tinggal mencari, kita punya tegangan VR-nya ditambah drop tegangannya. Nah, jika kita ingin mencari besarnya VR, maka kita tinggal menghitung dari VS dikurangi drop tegangannya. Kan seperti itu. Nah, konstanta ABCD dapat diinversasikan secara fisik. Konstanta A menggambarkan efek dari perubahan tegangan sisi terima terhadap tegangan sisi kirim, dan konstanta D menggambarkan efek perubahan arus sisi terima terhadap arus sisi kirim. Kedua konstanta A dan D tanpa dimensi. Konstanta B menggambarkan efek perubahan arus di sisi terima terhadap tegangan di sisi kirim. Konstanta C menggambarkan efek perubahan tegangan di sisi terima terhadap arus sisi kirim. Saluran transmisi adalah jaringan linear dua kutub dan sering dinyatakan dengan model ABCD. Untuk saluran IR, untuk saluran pendek, IS sama dengan IR sama dengan I, dan konstanta ABCD saluran adalah seperti ini. Kok bisa seperti itu? Oke, kita jelaskan sedikit. Di sini kan ada persamaannya nih, VS sama dengan VR plus ZIR. Berarti kan untuk VS itu kan VR ditambah apa tadi? ZIR. Terus kemudian untuk IS itu sama dengan IR. Nah, kalau kita buat matriksnya, maka di sini kan adalah VS IS ya. Nah, ini sama dengan 1 Z ya. Di sini adalah VR dan IR. Nah, VS sama dengan VR plus ZIR. Kemudian untuk IS sama dengan 0 VR ya kan, plus IR. Nah, persamaan ini ketika kita rubah ke dalam matriks menjadi ini, maka kita dapatkan A besarnya 1 ini ya, B sama dengan Z, C sama dengan 0, dan D sama dengan 1. Seperti itu. Masih ingat ya materi tentang ini ya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Diagram fasor untuk saluran transmisi pendek. Tegangan AC biasanya dinyatakan dalam diagram fasor untuk memudahkan perhitungannya. Kemudian beban dengan faktor daya lagging. Nah, ini ketika kita memiliki beban, terus bebannya itu adalah induktif, maka lagging. Di sini I tertinggal terhadap tegangannya ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menghitung dan mengetahui gambarannya. I di sini RIR sama nih panjangnya. Nah, ini sama dengan di sini kan ya, IS. Tetapi untuk mengetahui besarnya dari sisi Z itu kan besarnya di sini nih. Dan ini adalah sudut 90. Nah, di sini adalah besarnya I dikalikan dengan Z. Ya kan? Ya. Sama di sini juga, untuk mencari besarnya ini kan miring. Ini untuk I kalikan dengan Z-nya. Sehingga nanti kalau dengan konsep yang seperti ini, misalkan kita ingin mencari besarnya VS ya, kita kan tadi VS itu adalah VR ditambah IR dikalikan dengan Z. Ya kan? Nah, tetapi IR ini kan kalau di sini bisa kita gambarkan jadi seperti ini ya, VR ditambah IR cos PR terus plus atau minus IR sin theta R, ini tambahin J ya. Nah, terus dikalikan dengan R plus JXL, plus minus juga di sini. Nah, ini didapat dari mana? IR cos P itu kan untuk ini, sisi sininya IR cos P.
kemudian IR sin P, sin untuk sisi tegaknya sama sebenarnya. Nanti kita akan dapatkan hal yang sama untuk di sini. Nah, plus atau minusnya nilai di sini itu tergantung dari ini dayanya, lagging atau leading. Gitu. Nah, inilah persamaan ketika kita melihat VR sebagai referensinya. Jadi untuk mencari VS kita menggunakan VR sebagai referensinya. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan VS sebagai referensinya? Maka besarnya VR sama dengan VS tadi dikurang apa? Ya, kurang IR kalikan dengan Z. Nah, IR-nya kita masih bisa menggunakan hal yang sama dengan ini. IR cos P ditambah JIR sin P dikalikan dengan R plus JXL. Sama. Itu ketika kita menggunakan VS-nya sebagai referensi. Dan dari sini itu nanti kita akan mengetahui berapakah besarnya, mana mouse-nya? Nah, nanti di sini kan ada namanya besarnya theta R. Ya, yaitu antara arusnya terhadap tegangan di sisi penerimanya, atau di sini nanti ada theta S. Nah, nanti dari theta R dan theta S ini kita bisa menghitung yang namanya delta atau load angle. Load angle itu didapatkan dari theta S, theta nih ya, theta S dikurangi dengan theta R. Nanti kita bisa mendapatkan load angle-nya. Load angle itu seperti apa? Nah, itu coba nanti kalian pelajari di motor sinkron, di sana ada pembahasan tentang load angle. Oke. Kembali sedikit ke materi ABCD ya. ABCD itu ada suatu persamaan yang sifatnya konstan ya. Biasanya nilainya adalah AD dikurangi BC itu sama dengan 1. Nah, kalau di sini A kalikan D itu kan 1 ya, dikurangi B kalikan C 0. Berarti ini terpenuhi. Ini karakteristik ini, sifatnya seperti itu. AD min BC sama dengan 1. Oke, untuk suatu tegangan kirim VS dan suatu besaran arus, tegangan sisi terima VR akan lebih rendah untuk beban lagging dan lebih tinggi untuk beban leading. Ini sebuah kesimpulan dari persamaan dari diagram fasornya. Oke, pada STT nilai reaktansi XL normalnya jauh lebih besar daripada resistansinya, sehingga resistansi saluran seringkali diabaikan. Beberapa karakteristik penting saluran transmisi adalah sebagai berikut. Nah, diasumsikan sebuah generator mensuplai sebuah beban melalui suatu saluran transmisi. Bagaimana pengaruh kenaikan beban terhadap tegangannya? Jadi kalau generator dikonekkan dengan beban dan ini adalah transmisinya, ya. Nah, bagaimana pengaruh kenaikan beban kalau beban itu naik? Pengaruhnya bagaimana terhadap tegangan dari generator? Nah, diasumsikan generator ini adalah ideal. Kenaikan beban akan menaikkan daya aktif dan reaktif keluar dari generator. Begitu pula arus di saluran transmisi. Sementara tegangan sisi kirim itu tetap. Jadi VS-nya itu konstan. 1. Apabila beban bertambah dengan faktor daya lagging yang sama, bebannya bertambah tapi daya laggingnya masih sama, faktor daya lagging, faktor daya cos P-nya, besaran arus di saluran akan naik tetapi masih dengan sudut fasa yang sama terhadap VR seperti sebelumnya. Jadi yang naik adalah arusnya, tetapi sudutnya itu masih sama, tidak ada perubahan. Kemudian, drop tegangan pada reaktansi juga naik, tetapi tetap dengan sudut yang sama. Nah, ini yang terjadi. Ketika bebannya naik, ya, dan tegangan sumbernya sama, ini kan garis putus-putusnya ya, menandakan bahwa besarnya VS itu sama, yang membedakan nanti angle-nya. Karena ini bentuk lingkaran. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan bahwa apa yang naik tadi, besaran arusnya naik tetapi sudut fasanya sama. Arusnya naik tetapi sudut yang terbentuk antara arus dengan VR itu tetap. Terjawab dari sini ya. Terus apa lagi? Oh, yang kedua di sini nih. Drop tegangan pada reaktansi juga naik tetapi dengan sudut yang sama. JXL-nya itu naik. Lihat nih, tambah panjang JXL-nya.
daripada yang di sini. Tetapi sudut yang terbentuknya juga masih sama. Gitu ya. Nah, diasumsikan resistansi saluran sama dengan 0 dan perlu diingat bahwa besaran arus tegangan sumber atau tegangan kirim adalah konstan, sehingga besaran Vs sama dengan VR plus JXL. Nah, drop tegangan pada reaktansi atau JXLI akan berkisar antara VR dan Vs. Dia tidak akan lebih. Sehingga bila beban lagging naik, tegangan sisi terima akan berkurang cukup besar. Ya. Jadi VR-nya semakin turun nih. Seret. Kalau ini semakin turun, dia berarti kan tegangannya semakin turun dan JXL-nya akan semakin besar. Vs-nya akan semakin tetap. Kan gitu ya. Vs-nya tetap, terus arusnya yang berubah, VR-nya berubah. Nah, sebaliknya, naiknya beban dengan faktor daya unity akan sedikit menurunkan tegangan di sisi terima. Tuh. Di sisi terima akan turun tegangannya kalau di unity, tapi hanya sedikit. Ini misalkan VR tadi ya, ketika I-nya tuh unity itu kan jadi 1 atau cos B-nya 1, maka Vs-nya akan bergeser agak ke atas dan JXL-nya akan jadi semakin besar. Tetapi tidak signifikan, tidak sebesar yang ada di sini. Gitu ya. Itu kalau kita lihat dari sini. Kemudian, sedangkan naiknya beban dengan faktor daya leading, maka tegangan sisi terima juga naik. Nah, ketika leading berarti arus itu mendahului terhadap tegangannya. Nah, di sini yang terjadi adalah VR-nya semakin besar dan VS-nya akan semakin VS-nya akan tetap. Dan tegangannya di sisi terima akan semakin besar. Gitu. Paham ya? Jadi diringkaskan di sini, bila beban lagging atau induktif pada sisi terima, tegangan di sisi terima akan meningkat dan saluran turun cukup besar. Nilai faktor regulator akan besar dan positif. Ketika bebannya unity atau resistif, pada sisi terima saluran meningkat, tegangan di sisi terima dari saluran akan turun sedikit, nilai voltage regulation akan kecil dan positif. Dan bila beban leading atau kapasitif, pada sisi terima, tegangan di sisi terima saluran akan naik dan VR akan menjadi negatif. Itu ringkasan yang kita dapat dari karakteristik dari saluran transmisi. Nah, untuk VR atau voltage regulation dari saluran transmisi itu sama dengan di motor ya, hampir sama. Di sini VR sama dengan VR saat no load dikurangi dengan VR saat full load. VR saat dibagi dengan VR saat full load dikalikan dengan 100%. Di mana VR no load dan VR full load adalah tegangan no load dan full load di sisi terima saluran. Untuk saluran pendek, besarnya VR no load sama dengan tegangan sumber dan saat VR full load sama dengan VR, sehingga persamaannya jadi seperti ini. VS dikurang VR per VR. Oke. Kita lanjut ke contoh soal untuk memudahkan kita ya untuk memahami dari saluran transmisi pendek. Di sini kita punya saluran transmisi pendek 3 fasa dengan dengan frekuensi 60 Hz, OH overhead, berarti saluran transmisi udara ya, SUTT, memiliki tegangan line to line L to L itu 23 kV VLL pada ujung penerima. Impedansi totalnya 2,48 plus J 6,57 ohm per fasa dan beban 9 MW dengan penerima akhir PF lagging 0,85. Kita diminta menghitung tegangan line to neutral dan line to line di ujung pengirim, berarti di sisi sumbernya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mencari line to neutral dulu dari tegangan referensinya. Kan kita punya VR dari line to neutral. Ya, line to neutral. Nah, itu kan besarnya adalah VR line to line dibagi dengan akar 3. Jadi VR line to line itu berapa di sini? 23 kV. Berarti 23 kali 10 pangkat 3 per akar 3. Ini dengan sudut 0 ya. Hasilnya berapa?
Ya, kita punya di hasil 294, sorry. 294 dengan sudut 0 volt. Nah, kalau kita sudah punya VR dari line to neutral, maka kita bisa menghitung nanti besarnya adalah arus line-nya, IL-nya. Kita akan butuh nih untuk menghitung IL. Nah, untuk menghitung IL, kita ingat dulu persamaan tadi ya. Atau kita bisa menggunakan persamaan ini. P sama dengan V kali I cos P. Kenapa kita pakai P? Ya, karena di sini diketahui adalah 9 megawatt. Berarti 9 kali 10 pangkat berapa? Pangkat 6. Sama dengan V I R cos P. Ya kan? I line maksudnya. Cos P. Berarti I line itu kan sama dengan P dibagi V cos P. Kan begitu ya? Nah, I-line tadi kan kita sudah pelajari ya, bahwa besarnya I-line itu nanti ada yang namanya mana tadi? Nah, ada yang namanya I-line itu seperti ini kan, IR kali Z nih. Nah, I-line itu kan nanti ada IR cos P ditambah atau minus dari JIR sin P. Nah, itu nanti kita akan gunakan di sini. Jadi, persamaan kita selanjutnya adalah P-nya ada tadi 9 kali 10 pangkat 6 dibagi tegangan kita adalah VRLN-nya. Nih, 23 kali 10 pangkat 3. Iya kan? Kemudian ini dikalikan dengan akar 3 karena 3 fasa. Dan kita masih mencari dari line-nya. Terus dikalikan dengan cos P-nya 0,85. Nah, ini dikalikan dengan cos P 0,85 dikurang J sin P, yaitu 0,527 J. Sehingga nanti didapatkan besarnya arus line itu adalah 226,19 dikurang 140,24 J ampere. Ini adalah arus line kita. Nah, selanjutnya jika kita sudah mendapatkan arus line, berarti kita bisa menghitung I sama Z-nya atau drop tegangannya. Drop tegangan I kalikan Z kan gitu ya. Oh, sorry. Kan I kalikan Z ya. Berarti I-nya tadi kan kita sudah punya nih. Si 226,19 min J 140,24. Ini akan kita kalikan dengan Z-nya. Nilai Z-nya berapa tadi? 2,48 plus J 6,57. 2,48 ya kan? Ditambah J 6,57. Nah, silahkan dihitung. Ini nanti akan menghasilkan 1868,95 dengan sudut 37,52. Satuannya adalah volt karena ini IZ, drop tegangan di situ. Maka dari sini kita bisa menghitung line to neutral VLN di sisi sumbernya. Berapakah di sumbernya? Berarti VR di sisi terima LN-nya, line to neutral, ditambah dengan drop tegangannya atau IZ-nya ini tadi. Nah, VRLN tadi kan kita sudah ada nih. VRLN ini mana tadi VRLN? Nih. Ini VRLN kita. Kemudian IZ-nya sudah ada ini. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan nanti akan menghasilkan angka 1482 dengan sudut 4,4 volt.
Nah, kalau kita sudah punya line to netral, berarti kita bisa menghitung ini untuk line to line. Untuk line to line berarti tinggal akar 3 dari tegangan line to netral. Berarti akar 3 dikalikan dengan 14 sekian-sekian. Hasilnya berapa? Nah, silahkan dihitung. Nanti dia akan menghasilkan angka 25,640 dengan sudut 34,4 volt. Nah, lalu load angle-nya berapa? Ya, itu tinggal dihitung. Kita sudah punya semuanya. Tadi load angle itu kan delta ya, sama dengan theta S dikurangi theta R. Sehingga nanti didapatkan besaran adalah 4,4. Gitu. Theta R dikurangi theta S. Sudah jelas ya? Ya. Ada yang ditanyakan? Nanti di kolom komentar aja ya kalau ingin ditanyakan ya. Nah, ini adalah cara pertama. Ada banyak cara untuk menyelesaikan soal tadi. Misalkan di sini kita menggunakan misalkan kita menggunakan power relationship. Nah, di sini misalkan P itu sama dengan 3 kali I kuadrat R. Kan gitu ya persamaannya. Berarti tinggal 3 kali I-nya 2,266,1 ini dikuadratkan dikalikan dengan R-nya. R-nya tadi berapa? 2,48 kali 10 pangkat min 6, sehingga dihasilkan 0,527 megawatt. Ini di sisi power loss-nya. Nah, kemudian total input power di line berarti kan P total itu kan sama dengan P ditambah dengan P loss-nya. Nah, P losses berarti kan P-nya itu ada berapa? 9 megawatt, P lossesnya 0,527. Jadi P totalnya adalah 9,527 megawatt. Nah, kalau sudah punya itu, berarti kita tinggal menghitung. Selanjutnya adalah var lossesnya, Q-nya, Q losses. Nah, Q losses berarti kan 3 kali I kuadrat kalikan X. Nah, 3 kali I-nya tadi berapa? 266,1 dikuadratkan dikalikan dengan X-nya 6,57 kali 10 pangkat min 6. 6,57 kali 10 pangkat min 6 ya, sehingga kita punya 1,396 megawatt. Megavar. Nah, sehingga total megavar input itu kan bisa kita hitung dari P sin theta R dibagi cos theta R plus Q losses. Jadi P sin theta R 9 kali 0,527 dibagi 9 dikali 0,527 dibagi cos P kan 0,85 dikali kilosisnya 1,396. Hasilnya kita dapat 6,976
megavar. Ini adalah inputnya, key inputnya. Nah, sehingga kita bisa menghitung total daya semunya atau S totalnya. Itu kan kita bisa menghitung dari P total dikuadratkan ditambah Q total dikuadratkan dipangkatkan setengah atau diakarkan. Sehingga kita dapat nanti adalah 11,81 MVA. Nah, dari sini kita bisa menghitung nanti yang namanya tegangan sumber line to line itu kan besarnya dari daya semu total dibagi dengan akar 3 dikalikan dengan I. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan V sumber line to line-nya adalah 25,64 dengan satuan volt. Kemudian untuk V sumber di line to neutral ya, sama dari line to line per akar 3, berarti hasilnya adalah 14,820 volt. Sehingga kita bisa menghitung cos Pi-nya. Cos Pi kan dari PT per ST ya. Sehingga didapatkan adalah 0,807. Nah, dari sini kita bisa menghitung nanti theta S-nya berapa kalau di sini. Kan ini cos PS udah dapat dari PT sekian-sekian. Sehingga theta S-nya kita dapat adalah 36,2. Lalu besarnya theta theta R tadi berapa? 31,8. Sehingga delta itu adalah delta S dikurangi theta R. Theta S-nya 36,2 dikurangin theta S-nya 31,8. Sehingga besarnya load angle-nya adalah 4,4 derajat. Ini terus kemudian ini itu akan sama dengan yang lain. Yang tadi mana? Ketika kita menghitung ini VSLN, VSSS-nya 1482 25640, 1482 25640. Ya kan, sama kan? Oke. Jadi ada banyak cara untuk menghitung atau mencari jawaban dari pertanyaan ini. Misalkan tadi saluran transmisi seperti ini. Nah, kita diminta untuk menghitung ini dan menghitung sudut fasa beban. Nah, itu ada banyak cara. Kita bisa menggunakan persamaan tadi itu, atau kita menggunakan relasi dari dayanya. Seperti itu untuk pertemuan kita hari ini. Ini masih di materi yang pertama ya. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang transmisi menengah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.